Kita membahas untuk masalah sholat ya. Sholat itu kan adalah bagian diri kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan Allah gitu lah ya. Makanya di situ takbiratul ihram itu bentuknya seperti ini. Allahu Akbar. Ini suruh, kenapa kok seperti ini? Kita itu suruh melepaskan dunia kalau menghadap Tuhan itu. Allah, lepaskan duniamu gitu loh. Oh, gitu ya. Gitu. Makanya dia bentuknya seperti enggak gini. Allah plek ini kan enggak, kamu enggak ada kan seperti ini. Enggak ada. Apalagi Allahu Akbar. Ini kan enggak ada gitu loh. Kan enggak ada kayak gitu. Kan enggak ada kan. Jadi ketika takbiratul ihram itu tangannya begar. Ini sejauh ini dan ini dibuka. Rongga paring dibuka. Supaya apa? O2 masuk, sama kayak pernafasan RK. O2-nya masuk banyak. Sholat juga gitu. Allah plek, ini O2 masuk. Ketika seperti ini itu mengambil energi. Kalau mau merasakan ini kayak griming gitu. Dan kenapa ditaruh di sini? Des. Cakra jantung. Semua kebaikan ada di sini. Nah, tapi karena orang sholat itu nggak pakai ilmunya, ya syukur anggar ngawur. Padahal semua itu sesuai. Kayak ini dalil tapi nggak tak suruh motong, gitu. Ya, karena sesuai. Nah, orang itu ya kalau di dunia itu harus pakai ilmu, Mas. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Saya tak kupluan dulu saya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ketika engkau menginginkan dunia itu dengan ilmu. Wa man akhiradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Ketika engkau menginginkan akhirat itu juga dengan ilmu. Wa man aradahuma nah fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau menginginkan dua-duanya itu dengan ilmu. Lah wong salate wong saiki centak-centuk hanya sebatas gugurnya kewajiban. Itu kebutuhan kita loh, bro. Menghadap Allah, kata-kata yang ada di situ semuanya sudah komplit, dari kesehatan, dari kebaikan, dari kelancaran, rezeki, semuanya sudah komplit. Ya cuman sholatnya nggak pakai ilmu aja, akhirnya nggak nyampe. Padahal hakikatnya sholat kan jelas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan yang merusak. Lah tapi wis salat ngrasani tanggane glon kae lho yu. Gelange kayak dulon sakmono kayak alah ora kena duduk gelang kayak imitasi tak omongi lah bendino salat masih mempunyai karakter seperti itu, berarti sholatnya kan nggak nyampe tesnya gitu loh. Harusnya yang dikerjakan saat ini adalah bagaimana membenarkan sholatnya orang-orang jadi benar. Kalau sholatnya jadi benar, otomatis akhlaknya, kehidupannya semua jadi baik. Karena apa? Kalau secara syariat nanti yang dihisab pertama kali amalan sholat. Kalau amalan sholatnya bagus, otomatis semuanya ikut bagus. Kan gitu katanya Pak Yai maksudnya. Itu seperti itu. Makanya apalagi di situ ada ini kalau sujud, kalau kita duduk tahiyat dan duduk di antara dua sujud, itu harus tegak ini punggung. Kenapa? Ketika tegak ini energi kundalini dia aktif. Nggak usah sinau kundalini nanggone wong-wong diubet-ubet nih, nggak karo-karoan. Duduk dengan tegak gini tok itu loh. Energi kundalini ini sudah aktif. Allah itu menciptakan raga manusia itu sak sempurna, Mas. Sak penyembuhan nih. Makanya lah energi kundalini yang ada di sini itu lambangnya kan ular. Makanya di rumah sakit itu banyak klinik lambangnya ada ularnya. Lah sholat atau duduk emak plek ini. Sholat dengkung ini. Yo akhirnya apa? Nggak dapat isinya sholat. Jadi duduknya harus tegak ketika tahiyat itu. Apalagi ketika sujud tuh. Ketika sujud ada hadisnya itu. Sujud yang terakhir disuruh agak lama dikit sampai ngeluh. Supaya apa? Supaya semua sujud kan kepala di bawah. Jadi semua energi negatif partikel api itu semuanya berada di bawah dan gaya gravitasi itu adalah menyerot atau mengambil itu tadi. Nah, tapi karena orang-orang penyampaian seperti ini nggak sampai ke orang-orang, akhirnya sholatnya ya centak-centuk hanya cuma alhamdulillah aja gitu. Apalagi kita sholat itu disuruh tumak-ninah khusyuk. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan sholat tumak-ninah? Ya harus tartil bacaannya. Bacaannya harus pakai lagu. Pakai lagu itu maksudnya bukan pakai lagu yang panjang-panjang kayak qiraah enggak, tapi tartil. Tartil itu sudah diterangkan di surat Al-Muzammil, auzid alaihi waratilil qur'ana tartilan. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah lagu, yang makna yang kedua adalah pelan.
Coba kalau sholatnya itu Allahu Akbar sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan nggak sempat mikir masalah ya, Mas. Apalagi tahu maknanya gitu ya. Walah malah tahu dapat taste-nya sholat. Mulai sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sesuk bayar cicilan. Aduh, sesuk utang. Waduh ini. Ya mesti karena pikirannya karena sholatnya nggak pakai ilmu. Coba kalau sholatnya pakai ilmu, tumakninah, khusyuk, Al-Qur'annya dibenak nih gitu kan. Wah itu. Apalagi kalau salah kata, salah arah hidup. Coba habis ruku itu. Ada apa? Ada kata apa habis ruku itu, Mas Indra? Sami Allahu liman hamidah. Itu kan sami Allahu liman hamidah pakai ain tuh. Sami Allah. Iya, agak ke dalam makhrajnya. Iya. Sami Allahu liman hamidah, maha mendengar Allah. Tapi karena orang-orang nggak pakai ilmu, sami Allahu liman hamidah pakai hamzah. Iya. Maknanya apa coba? Langit. Oke, toh nyembah Gusti Allah ternyata menyembah langit. Jadi kata-kata itu adalah doa. Jadi wah itu, ini urgensi banget gitu loh. Makanya hidupnya orang-orang banyak yang seperti itu, banyak masalah dan lain-lain karena nggak pakai ilmu. Itu seperti itu. Ya seperti itulah ya, sholat yang khusyuk lah teman-teman. Sholat yang pakai ilmu, jangan syukur anggur ngawur, centak, centuk, lamcing. Assalamualaikum warahmatullahi budal bablas. Yo uripe yo ngono-ngono wae. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu artinya apakah ketika orang itu sudah menjauhi perbuatan keji dan mungkar sudah dibilang dia sudah ketemu goalnya sholat? Ya otomatis Mas, karena memang dasarnya itu kok inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bukan memang, menjauhi Mas. Ataukah memang tujuannya orang sholat itu supaya untuk itu? Iya, untuk membentuk karakter. Untuk membentuk karakter baik. DNA surga, kan kita dari surga. Supaya kita bisa kembali kepada surga, kita harus baik. Itu seperti itulah. Pertanyaannya kenapa orang banyak sudah sholat setiap hari 5 waktu dan ditambah ya, tapi cek ngerasani tonggone, cek mengeluh, cek apa, ada apa di sini gitu loh. Ya, yang jelas ada amigdala, ada hormon itu tadi, hormon kortisol, norepinefrin dan lain-lain. Itu tadi sebenarnya. Iya, karena problemnya tidak ada ilmu yang jelas itu tadi ya. Iya, iya. Dan kebanyakan pasti ceramah pasti akhlak. Sejauh ini bukan malah jadi karakter yang kalian, tapi malah tambah amburadul kan. Coba sholatnya diperbarui, sholatnya pakai ilmu. Datang ke ustadz, datang ke yai. Minta tolong disimak sholat saya ini sudah benar atau belum, bacaan sholat saya sudah benar atau belum, sesuai dengan ilmunya atau belum, seperti itu. Nggak usah malu demi untuk kebaikan hidupnya, karena saya yakin kok ketika sholatnya udah benar, wow, hidupnya enak kok. Itu seperti itu. Iya. Oh iya Mas, salah satu bentuk untuk apa tuh namanya memprogram otak bawah sadar itu apa mungkin seperti yang dilakukan oleh John F. Kennedy dulu ya, ketika pengen jadi presiden Amerika, gedung putih difoto, ditaruh di kamar, pagi dilihat, mau tidur dilihat. Ada bentuk-bentuk lain ya kira-kira? Bentuk-bentuk lainnya cuman diulang-ulang pakai rasa aja, Mas. Gitu. Afirmasi tapi menggunakan rasa. Nah kalau Mas itu misalnya drivernya itu dia kan dikit-dikit orang kaya, dikit-dikit orang kaya, itu bisa jadi kenyataan? Bisa, karena itu diulang-ulang terus, diulang-ulang terus, apalagi dengan merasakannya. Mangan enak dikit orang kaya, tidur di hotel bagus orang kaya, gitu terus. Wong saya itu setiap bercanda itu pasti dengan pakai kata uang loh. Mas kopi, gak. Uang, ya bilang gitu. Ya akhirnya ya dikejar uang. Betul. Akhirnya gitu loh. Itu bisa jadi kenyataan karena kata-kata adalah program. Tidak hanya doa tapi program. Nah maksudnya ketika sholat itu diulang 5 kali, itulah kata-kata yang supaya masuk alam bawah sadar. Cuman alam bawah sadar itu hormon kata-kata sing elek akhirnya gak masuk, sholatnya gak kusuk, mung sebatas kayak ngugurnya kewajiban bukan kebutuhan. Itu makanya sholatnya yang kusuk, bacaannya yang bagus. Bacaan salah kaprah, ngomong ba keluar udara. Sifatnya huruf ba aja syidah, nggak boleh keluar udara kok.
Ba. Babi bu babe. Bu bam bani babena minal mubani mabi bam bami ba. Ba itu sifatnya adalah syiddah, tidak boleh keluar udara. Tapi orang-orang bilangnya Bismillah, bus, seperti itu. Nah, seperti itulah. Iya. Oke, asik. Mas, ada pertanyaan lagi dari Solo, Mas. Cewek ini, Mas, cuman nggak mau disebutin namanya. Nggak apa-apa. Salam rindu ingin bertemu katanya. Pokoknya nggak yang hai. Oh gitu. Jangan. Kalau ketemu saya udah netral lah. Apa sih bedanya obsesi dan ambisi secara energi, Mas Yunus? Ya jelas toh. Kalau ambisi itu jelas secara energi partikelnya ya api. Kalau obsesi itu masih ada tanahnya. Kalau ambisi itu didasari oleh nafsu. Aku harus gitu loh. Tapi kalau obsesi kan hanya sebatas ekspektasi ya, hanya sebatas keinginan yang tidak menggebu-gebu. Kalau ambisi kan menggebu banget, itu adalah sebuah nafsu. Yang jelas secara energi beda banget. Energi partikel tanah sama energi partikel. Padahal turunan dari cita-cita itu ambisi loh, Mas. Ya nggak boleh kan kalau ada tambahannya US. Lah iya. Kalau nggak punya ambisi, bagaimana kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan? Ya itu dimasukkan alam bawah sadar, nggak usah jadi ambisi. Oh gitu ya? Iya, saya nggak pernah punya ambisi. Iya. Saya nggak pernah punya ambisi. Loh, justru ini cerita sedikit tentang saya. Cita-cita saya dulu kan awal sekali kan pengen jadi ustadz. Ya kan akhirnya saya mendalami Al-Qur'an itu kan. Iya. Mendalami Al-Qur'an sampai jadi ketua cabang metode, salah satu metode di sini di Paris ini itu. Nah, ketika saya mengenal mengenal spiritual, saya berusaha meninggalkan itu yang namanya dunia perustatan kan gitu kan. Tapi ya kita itu dicari orang yang disuruh ngajar ngaji, salah satu rezeki itu disuruh ngajar ngaji rezeki itu ya ujung-ujungnya tak gerak ke spiritual kan gitu kan. Terus disuruh ceramah dan lain-lain. Nah apalagi di dunia trainer, sekarang saya kemarin jadi trainer ini, trainer LK ini. Saya berusaha Mas untuk nggak mau gitu loh, nggak mau jadi ustadz gitu loh. Tapi ya tetap lagi dibenturkan lagi, ditawarin ngajar di pondok, ngajar tahfidz, pratahfidz, terus ngajar tadil Quran dan lain-lain. Kemarin diundang di Tulungagung suruh ceramah. Nggak bisa Mas, kenapa? Karena saya nggak obsesi, saya nggak ambisi, saya hanya berkeinginan aja masuk ke itu tak angan-angan kayak tadi Masnya, Mas driver, kaya. Itu dulu saya angan-angannya jadi ustadz kan angan-angan saya kan gitu, dengan jadi ustadz cepat kaya gitu, dapat tebal gitu. Oh gitu ya. Ya tetep Mas, aku iki urip ning donya ya. Iya. Itu seperti itu sih. Jawabannya ya kayak itu, jelas beda lah. Oke. Beda. Ya, thank you Mas Yunus.